Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mendirikan Museum Nasional Etnologi, Jepang mengirim tenaga-tenaga kurator dan juga antropolog ya, untuk melakukan riset lapangan dan juga sekaligus mengumpulkan benda-benda untuk koleksi museum. Jadi langkah ini merupakan langkah yang seharusnya memang dilakukan. Nah, jadi pada awalnya, yaitu sebelum lahirnya etnologi, maka para penggemar ya, etnografi ini melakukan riset ya, melakukan penelitian dengan mengamati suatu bangsa tertentu atau suku tertentu yang menurut ya, jadi dulu sebenarnya yang merintis etnografi itu adalah kebanyakan atau bahkan oleh orang-orang Eropa. Jadi orang Eropa itu memandang bahwa kebudayaan ya, kemudian adat istiadat dari suku-suku bangsa yang ada di luar Eropa, mereka pandang memiliki kekasan ya, jadi keunikannya, sehingga mereka tertarik dengan keunikan-keunikan itu. Nah, apalagi bangsa di luar Eropa ini gaya hidupnya atau cara hidupnya ini berbeda ya dengan orang Eropa sendiri. Jadi gaya hidup seperti itu sudah tidak lagi bisa ditemukan pada bangsa Eropa. Nah, sehingga bangsa Eropa memandang penduduk yang berada di luar mereka, yaitu seperti di Afrika, Asia, dan Amerika, ini merupakan objek yang sangat diperhatikan oleh bangsa Eropa untuk ditulis ya dalam bentuk laporan-laporan etnografi. Nah, jadi mereka akan mengenal suku-suku bangsa atau bangsa lain dengan cara melakukan pengamatan, dan juga ya pada waktu itu banyak juga orang yang mempunyai sikap anti kuarianisme, artinya mereka sangat senang ya terhadap benda-benda antik ya, sehingga mereka di samping menulis juga membeli ya, bisa juga membeli, tetapi bisa juga merampas ya kalau terjadi perang. Nah, jadi rampasan benda-benda budaya itu dilakukan kalau terjadi perang, dan juga mereka membeli sebagai salah satu ya dagangan ya. Jadi barang antik juga kemudian menjadi objek perdagangan. Nah, sehingga mereka membawa kembali ke negerinya dan kemudian diperdagangkan, di mana di negerinya juga banyak orang yang belum sempat ke dunia lain ya, ke dunia luar Eropa, dan mereka kemudian menjadi antiquarianisme, jadi menjadi penggemar benda-benda antik. Nah, jadi seiring dengan etnografi, benda-benda antik juga berkembang ya. Jadi bahkan itu menjadi suatu ciri khas dari suatu masyarakat, suku atau suku bangsa. Nah, di situ yang namanya benda-benda antik bisa dalam bentuk benda-benda peralatan rumah tangga, peralatan upacara ya, atau pakaian sehari-hari, atau bahkan mungkin manuskrip-manuskrip. Jadi manuskrip pun ya mereka beli atau mereka pesan agar orang yang memilikinya itu melakukan penyalinan. Nah, kemudian manuskrip itu dibeli dan dibawa ke negeri
asalnya itu. Nah, sehingga di Eropa terkumpul banyak benda-benda budaya. Nah, kemudian mereka benda-benda itu menjadi koleksi para kolektor. Nah, tapi tentu saja kolektor-kolektor itu hanya sebagai penggemar barang antik. Nah, tetapi ketika mereka meninggal, ya seringkali ahli warisnya menjual juga barang-barang itu atau kadang-kadang diserahkan ke museum. Jadi museum akan menerima banyak sumbangan benda-benda antik milik kolektor yang tidak terpelihara. Nah, sehingga akhirnya dengan demikian ya etnografi berkembang pesat dengan adanya benda-benda antik yang mereka peroleh dari benua lain ya selain Eropa. Nah, itulah yang rupanya ditempuh oleh Jepang agar mereka juga mendapatkan informasi yang sangat penting, terutama kebudayaan di luar dirinya sendiri atau di luar negeri gitu ya. Nah, ini merupakan suatu upaya yang nanti sangat mengubah sejarah gitu ya, terutama bagi bangsa Jepang dalam keperluannya ketika mereka menjadi negara industri ya dengan kemajuan teknologinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.